Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua yang telah memberikan waktu kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL Laki Segemuk yang beranggotakan saya, Zakwan Arif Abdullah, serta rekan-rekan saya, Salma Dwi Dia Ulhak, dan Riyandi Anugrah. Baiklah, langsung saja. Identitas proyek. ID atau kode PBL yang kami buat yaitu PBL AN135B yang berjudul Laki Si Gemuk. Pengusul proyeknya yaitu Ibu Seli Artati Sega, kliennya Ibu Seli Artati Sega, dan manajer proyeknya Ibu Seli Artati Sega. Keluaran proyek yang kami buat yaitu Arbuk. Sinopsis yang kami eh, buat yaitu Laki adalah seorang murid perempuan gemuk pecinta minuman boba. Ia kerap menjadi sasaran empuk ejekan teman sekelasnya. Tak ingin terus diejek, Laki pun membuktikan kepada teman kelasnya bahwa ia dapat memenangkan perlombaan lompat jauh. Cara yang harus ia tempuh adalah dengan berlatih lompat jauh serta berpuasa dari minuman boba. Namun, Laki tidak memiliki teman ataupun pelatih yang mau bermain dan mengajarkan lompat jauh. Alih-alih menemani Laki, teman-temannya malah mengganggunya dan melemparkan segelas minuman boba ke arahnya. Sontak, Laki pun meraih minuman tersebut agar tidak jatuh dan tumpah. Persembahan proyek ini yaitu Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan arbuk ini. Terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mendoakan kelancaran pembuatan arbuk ini. Terima kasih juga kepada Ibu Seli Artatizega selaku manajer proyek dari Cerita Laki Si Gemuk ini. Dan juga terima kasih kepada para dosen mata kuliah semester 2. Arbuk ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah konsep seni dan juga tugas akhir PBL semester 2. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Kritik dan saran pembaca dapat memotivasi kami ke depannya untuk membuat yang lebih baik lagi. Konsep umum. Laki adalah seorang murid perempuan gemuk pecinta minuman boba. Ia kerap menjadi sasaran empuk ejekan teman sekelasnya. Tak ingin terus diejek, Laki pun ingin membuktikan kepada teman kelasnya bahwa ia dapat memenangkan perlombaan lompat jauh. Cara yang harus ia tempuh adalah dengan berlatih lompat jauh serta berpuasa dari minuman boba. Laki tidak memiliki teman ataupun pelatih yang mau bermain dan mengajarkan lompat jauh. Alih-alih menemani Laki, teman-temannya malah mengganggunya dan dengan melemparkan segelas minuman boba ke arahnya. Sontak, Laki pun meraih minuman tersebut agar tidak jatuh dan tumpah. Naskah yang kami buat yaitu seperti ini. Kami telah menyantumkan sampel naskah kami. Di situ ada terdapat scene 1 dan scene 3. Berikut ada link naskah full yang kami cantumkan. Berikut adalah sampel script trailer breakdown yang kami buat. Di sini juga terdapat link script breakdown full yang telah kami cantumkan. Ini adalah script yang tadi. Proses kreatif pembuatan naskah tadi. Untuk bisa ke tahap finalisasi, penulis telah melakukan revisi terhadap naskah Si Gemuk yang diantaranya berawal dari draft original klien yang belum mencapai klimaks. Lalu penulis mengubahnya menjadi 7 scene. Kemudian mengalami perubahan lagi menjadi 9 scene. Dengan menambahkan endingnya yang berawal dari hanya kehilangan teman Bobla. Di sini penulis menambahkan good ending, yaitu memiliki teman baru dan tidak dikucilkan lagi. Dan setelah itu penulis memperbaiki kata-kata yang terkesan ambigu, kemudian memperbaiki pelafalan ekspresi di dalam hati. Storyboard. Berikut adalah contoh raw storyboard yang kami buat
Berikut 6 panel sampel yang telah kami cantumkan. Berikut adalah 3 panel sampel clean up storyboard yang telah kami cantumkan di sini. Berikut adalah screenshot animatik yang kami buat. Ini kejadiannya berurutan ya. Berikut juga udah kami cantumin link trailer animatik full yang kami buat. Proses kreatif pembuat storyboard ini yaitu kami menyelesaikan hingga akhir dengan total 9 scene. Kemudian untuk trailer animatik storyboard ini, penulis telah memiliki beberapa shot dengan total 17 panel. Ketika sudah di tahap edit dan final, trailer Laki Si Gebuk ini menjadi durasinya menjadi 55 detik. Di sini penulis juga tidak terlalu banyak mendapatkan revisi. Karakter. Di sini adalah karakter utama kami yaitu Laki. Laki ini fisiknya eh, dia eh, bergender wanita yang berumur 14 tahun. Dia memiliki tinggi 145 cm, berat badan 60 kg, memiliki kulit putih oriental dan memiliki mata yang coklat. Eh, Baju yang dia pakai atau seragam yang dia kenakan yaitu seragam alma mater biru putih berdasi hijau, seragam sekolah biru putih biru, jepit rambut semanggi dan sepatu sekolah kulit coklat. Dia menyukai minum boba dan dia tidak suka diganggu membuang-buang makanan atau minuman. Sifatnya yang melekat pada diri boba yaitu sifat pantang menyerah, ceria, mengalah, dan penyendiri. Jadi di sini kami menyantumkan referensi yang kami cari untuk membuat Laki Si Gemuk. Di sini ada referensi fisik, ada referensi fashion, dan referensi aksesoris. Di sini kami cari dan kami buat Laki berdasarkan referensi yang telah kami cari. Berikut adalah desain awal Laki Si Gemuk yang kami buat. Tentu saja kami mengalami mendapatkan beberapa revisi. Nah, ini adalah desain final Laki Si Gemuk yang telah kami susun, uh, yang telah kami buat berdasarkan revisi-revisi yang datang, revisi-revisi masukan dari pengajar matkul semester 2 yaitu Pak Yugo. Di sini ekspresi tentu saja ini juga mendapat revisi. Kemudian gestur yang juga mendapatkan cukup banyak revisi. Eh, Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian sisanya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Di sini untuk side karakternya ada Bobla, dan di sini dia adalah karakter pendukung dari cerita Laki Si Gemuk. Di sini dia berperan sebagai temannya Laki yang nantinya dia akan membantu Laki dari pertengahan cerita sampai akhir. Di sini Bobla memiliki ciri fisik, memiliki mata bulat berbinar, memiliki topping cream cheese dan mutiara boba, serta dia memiliki sedotan di atas kepalanya. Kami membuat topping bobanya di atas itu dikarenakan jika ditaruh di bawah, dia akan menyatu dengan matanya, jadi tidak tahu mana mata atau toppingnya sendiri, serta juga ketutupan sama bajunya Laki. Nah, untuk bajunya Laki sendiri itu sebenarnya adalah alas kertas yang biasa digunakan oleh orang yang eh, takut tangannya terkena panas atau dingin. Jadi dia kami kasih alas kertas. Dan sifatnya Laki ini dia ceria, suka menolong dan rendah hati. Untuk referensi visinya sendiri, kami itu mengambil referensi di dunia nyata, yaitu minuman boba itu sendiri, serta penutup minumannya itu kami terinspirasi dari botol minuman yang ada di offline store, yaitu dengan tutup yang berdesain
telinga kucing. Lalu di sini Bobra memiliki desain awal yang dimana kami menggambarkan 7 buah, dan untuk finalnya itu kami tetap memilih yang ini. Lalu Bobra sendiri itu juga memiliki beberapa ekspresi. Lalu lanjut ke gestur. Di sini gestur saya gambarkan dia saat berada di dalam scene. Contohnya kayak dia merenggangkan kaki dan tangannya serta dia melompat. Lalu lanjut ke Pak Guru. Di sini Pak Guru itu memiliki fisik yang badannya berisi seperti guru olahraga yang sehat gitu. Dan dia memiliki rambut botak tengah dan memiliki rambut yang tipis di sampingnya itu. Lalu memiliki kulit sedikit lebih putih. Di sini Pak Guru itu terlihat eh, kurang ramah karena itu salah satu sifatnya. Juga dia tegas karena dia sebagai guru olahraga yang melatih muridnya. Lalu untuk fashion sendiri, dia itu memiliki baju olahraga yang berkerap, peluit bertali, serta sepatu olahraga. Dia juga menyukai sebuah pertandingan olahraga, olahraga apapun itu, serta dia juga hobi berolahraga. Dan untuk referensinya sendiri, di sini kami mengambil fisik yang bapak tua dan berisi, serta botak. Untuk referensi fashionnya sendiri juga itu jaket training dan baju olahraga guru pada umumnya, dan untuk tambahan lain seperti aksesoris itu adalah peluit yang digantung di lehernya. Untuk desain awal Pak Guru sendiri, kami memiliki 3 buah. Yang diantaranya itu dia yang pertama memiliki badan yang gendut, yang kedua berisi, lalu yang ketiga itu yang kurus. Dan kami memilih desain yang di tengah yaitu Pak Guru yang berisi, serta juga klien memilih yang tengah. Dan ini untuk desain final Pak Guru. Dan Pak Guru juga memiliki beberapa ekspresi ini. Lalu untuk gestur kami juga mengambil dari scene cerita kami. Yang pertama itu dia melihat lapangan, melihat sekeliling. Lalu yang kedua itu dia melihat kertas yang berisi data siswa, siswi yang mengikuti lompat jauh. Yang ketiga itu dia sedang melatih murid-murid yang mengikuti lomba lompat jauh. Di sini juga ada karakter antagonis yang bernama Monica. Di sini dia itu eh, pembuli, yaitu membuli laki. Di sini dia memiliki ciri fisik, memiliki rambut poni panjang, lalu dia berikat rambut ke samping, matanya tajam atau memiliki tatapan yang sinis, lalu kulitnya itu putih. Fashionnya juga sama seperti laki, dia itu memiliki seragam sekolah SMP-nya. Untuk sifatnya sendiri, dia itu sombong dan narsistik. Dan dia juga di sini menyukai sebuah olahraga, makeup, dan belanja. Nah, untuk preferensi Monica sendiri, eh, kami kami mereferensikan dari dunia nyata juga, terkhususnya untuk bajunya. Bajunya itu kami mengambil referensi seragam sekolah Korea. Dan untuk Monica sendiri, kami memiliki 3 sketsa awal. Lalu kami memilih yang ketiga. Karena untuk yang pertama dan kedua itu masih kurang tegas atau matanya itu masih belum menggambarkan orang yang suka membuli atau sombong. Dan ini adalah desain finalnya Monica sendiri. Lalu Monica sendiri juga memiliki beberapa ekspresi. Dan di sini juga gestur Monica kami mengambil dari cerita juga. Lanjut ke Bude Kantin. Di sini Bude Kantin memiliki badan yang berisi,
lalu memiliki model rambut bun atau disanggul seperti itu. Seharusnya di sini matanya agak lebih sayu, karena itu faktor usia juga. Memiliki keriput di wajahnya, kulitnya juga cenderung kuning langsat. Sifatnya itu dia ramah, peduli, murah senyum, dan tekun dalam bekerja. Dia juga menyukai bersih-bersih dan memasak. Untuk fashionnya sendiri itu dia memakai baju kaos biasa, lalu celemek bunga, dan sandal jepit. Ini adalah beberapa referensi dari Bude Kantin. Untuk Bude sendiri kami juga memiliki desain awalannya yaitu berupa tiga. Nah, di sini kami eh, ada membuat dia versi hijab, lalu rambut disanggul, lalu yang ketiga itu mungkin bajunya sedikit lebih terbuka. Lalu di sini kami tetap memilih yang di tengah. Cuman bedanya matanya itu eh, sedikit lebih bulat, cuman masih sayu karena faktor usianya, dan dia memiliki keriput di wajahnya. Dan untuk Bude sendiri ini adalah desain finalnya, dan di sini juga kami menambahkan uban di dalam rambutnya itu, karena di sini mengingat usia Bude sudah tua, yaitu sekitar 50-an. Dan ini adalah ekspresi dari Bude Kantin. Lalu gesturnya sini kami juga menyesuaikan dari profesinya Bude sendiri, yaitu dia suka bersih-bersih, dia suka bekerja dengan tekun. Baiklah, presentasinya akan dilanjutkan oleh saya, Riyandi Anugrah, dengan NIM 4322301049. Environment Project Laki Segemuk. Dalam proyek Laki Segemuk memiliki 3 environment utama, yakni lapangan lompat jauh, koridor sekolah, dan kantin. Environment pertama adalah lapangan lompat jauh. Konsep lapangan lompat jauh dalam cerita Laki Segemuk dibuat dengan mementingkan fungsionalitas, di mana dekorasi utama hanyalah tiang-tiang berbentuk L sebagai atap tribun. Referensi yang kami ambil adalah yang memiliki trek lari dengan tribun yang sederhana. Pengembangan desain, awalnya kami membuat denah untuk melihat posisi-posisi penting furniture dan ruang, kemudian meletakkan manusia sebagai skala, kemudian mencari angle-angle yang pas untuk difinalisasi, dan terakhir membuat grayscale untuk penyempurnaan desain. Berikut adalah final desain dari lapangan lompat jauh. Environment selanjutnya adalah koridor sekolah. Koridor sekolah dalam cerita Laki Segemuk dibuat dengan tujuan memberikan kesan kokoh dengan diberikannya tiang-tiang berbentuk tabung dalam desain koridor. Referensi koridor yang kami ambil adalah koridor yang full color untuk menyesuaikan style dalam proyek Laki Segemuk ini, dan koridor yang memiliki tiang-tiang sebagai penopang bangunannya, dan referensi mading untuk kepentingan cerita di bagian scene koridor. Pengembangan desain sama seperti lapangan lompat jauh, awalnya kami membuat denah untuk melihat posisi-posisi penting, meletak manusia sebagai skala, mencari angle-angle yang pas untuk difinalisasi. Terakhir adalah pembuatan grayscale untuk penyempurnaan desain. Berikut adalah final desain dari koridor sekolah. 3 di atas adalah koridor sekolah lantai 2, dan 3 di bawah adalah koridor sekolah lantai 1. Penerapan Nirmana 3D dalam environment koridor ini adalah prinsip Nirmana 3D yang bernama Form Follow Function, di mana dalam environment koridor ini dalam desain tiang-tiang berbentuk tabung digunakan untuk memberikan sensasi menopang yang kokoh, di mana di alam kita sering melihat hal ini dengan hutan dan pohon-pohonan tinggi memberikan kesan kokoh yang dilihat dari batang yang berbentuk tabung tersebut.
Sehingga prinsip form follow function bentuk mengikuti fungsinya bisa dari penerapan tiang-tiang ini sehingga memberikan kesan kokoh dalam koridor proyek Laki Gemuk. Environment selanjutnya adalah kantin sekolah. Kantin sekolah ini dibuat dengan konsep menyerupai kafe karena ingin menampilkan bahwa sekolah laki dalam cerita memiliki fasilitas yang sangat memadai sehingga memiliki kantin sekundari yang menyajikan makanan ringan sebagai jualan utama. Referensi kantin yang kami ambil adalah sebagaimana kantin biasanya memiliki meja dan kursi berjejeran dan referensi stand cafe untuk keperluan konsep kantin. Pengembangan desain sama seperti koridor lapangan lompat jauh, kami membuat denah untuk melihat tata letak furnitur dan posisi-posisi penting, mencari angle-angle yang pas untuk difinalisasi, meletak manusia sebagai skala, dan menerapkan grayscale untuk penyempurnaan desain. Berikut adalah final desain dari kantin sekolah dalam proyek Laki Gemuk. Penerapan 3D, Nirmana 3D dalam kantin adalah dengan menerapkan prinsip trihem atau irama yang bisa dilihat dari pengulangan bentuk persegi kecil, besar, kecil di dalam kaki meja dan kursi kantin yang membentuk irama yang berat-berat. Sehingga terjadi penerapan prinsip trihem atau irama. Selanjutnya adalah properti. Berikut adalah moodboard dari properti proyek Laki Gemuk. Ada papan klip dan pensil, vending mesin, brosur perlombaan, botol mineral, dan minuman boba. Berikut adalah sketch dan final dari properti papan klip dan pensil, dan juga brosur perlombaan. Berikut adalah sketch dan final dari properti vending mesin, boba, dan botol mineral. Misalnya adalah care art dengan latar belakang lapangan lompat jauh dan karakter Laki Gemuk sebagai pemeran utama. Selanjutnya adalah penerapan teknologi. Kami terapkan dalam proyek ini adalah teknologi hardware, di mana kami membuat proyek PBL kami menggunakan laptop, pentab, serta tablet untuk memudahkan kami menggambar sketsa, line art, coloring, dan merevisi dan mengurus dokumen. Teknologi kedua adalah software, penerapan software. Di antaranya adalah Medibank Version, ada Photoshop, dan Procreate. Kami menggunakan software tersebut karena semuanya memiliki file export yang berbentuk PSD, sehingga kami dapat mudah melempar file untuk diteruskan ke bagian step selanjutnya. Misalnya penerapan teknologi manajemen file. Sistem penyimpanan yang kami pakai adalah Google Drive. Gunaannya adalah menyimpan berbagai jenis file, sinkronisasi dari mana saja, berbagi file, kolaborasi, dan pencadangan file. Berikut adalah movie logo dari proyek Laki Gemuk. Logo kami terinspirasi dari jepit rambut karakter utama kami bernama Laki yang terinspirasi dari daun semanggi. Sehingga penerapan ornamen daun semanggi dalam movie logo. Selanjutnya adalah movie poster. Di sini poster berlatar belakang lapangan lompat jauh dengan karakter Pak Guru, Monica, Bobla, dan karakter utama Laki Gemuk. Adalah karakter-karakter yang mempengaruhi ending cerita. Berikut adalah dokumentasi pembuatan proyek PBL kami, yakni Laki Gemuk. Dan berikut adalah profil anggota proyek Laki Gemuk. Ada Salma, Zakwan, dan saya sendiri, Riyandi Anugrah. Sekian presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
That's suspicious. Kita spill bagian karakter dulu, guys. Inilah kisi tokoh utama. Lanjut ke ekspresi. Gemoy kan? Haha. Ada gesturnya juga. Kita lanjut ke sides karakternya. Ini Bobla kawan sohib Lucky. Karakter yang akan membantu Lucky nantinya. Lanjut ke karakter antagonis. Ini Monica yang suka membuli Lucky. Cantik-cantik, tapi suka membuli. Oke, lanjut ke dua karakter lagi. Di sini ada Bude dan Pak Guru. Capek juga ngedit, tapi gas terus. Lalu kita ke bagian background. Ini adalah bagian kantin, lapangan, koridor lantai 1 dan lantai 2. Kita masuk ke bagian logo dan poster. Ini logo kami, ada daun semangginya. Lalu ini poster kami. Tunggu dulu, masih ada satu lagi yang ingin kami tunjukkan. Trailer Lucky si Gemuk dalam bentuk animatik storyboard. Laki-laki, sudah gemuk, tidak berguna. Lihat tuh pipi kamu, sudah sama kayak boba ini. Wah, ternyata ada lomba lompat jauh di sekolahku. Pak, apakah pendaftaran lompat jauh ini masih dibuka? Saya ingin mendaftar. Oh, itu masih dibuka kok. Saya daftarkan nama kamu ya. Wah, tadi lompatan kamu sangat jauh sekali, Bobla. Tanganmu harus sigap, Lucky, dan lihat arah kakimu saat berlari. Saatnya giliranku melompat, bagaimana ini? Tidak apa, aku pasti bisa. Aku kan sudah berlatih sangat keras. Sekian, terima kasih. Kami tim berpamit undur diri.